Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu, oke? Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi ya. Fun aja gitu ya. Dan tema kali ini adalah cara kamu move on. Kita akan lihat bagaimana sih caranya kamu itu biar bisa move on gitu. Dan kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat bagaimana sih caranya agar kamu bisa move. Zodiac, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sagittarius, cara kamu move on. Oke, di sini ada Page of Swords. Page of Swords ini berbicara tentang fleksibel ya. Jadi kamu itu harus bersifat fleksibel itu mengikuti arus, beradaptasi, menerima apa yang terjadi gitu ya, dan belajar dari sana. Kemudian di sini juga berhenti ingin tahu ya, berhenti stalking. Jadi jangan lagi melihat sosial medianya ya, jangan lagi ngelihat chat gitu. Misalkan kamu masih nyimpen chat-chat dia atau video-video apa yang berkaitan dengan dia ya, yang masih kamu lihat, kamu tonton, nggak usah lagi ya, kamu hapus semua. Berhenti stalking di sini ya, dan juga berhenti cari tahu tentang dia. Sosial media juga jangan dikepoin gitu ya, entah dari Instagram, Facebook, apapun itu jangan dikepoin gitu. Kalaupun kamu masih menyimpan barang-barang dia, itu juga jangan dilihat gitu ya. Buang aja, bukan buang ya, kalau kamu belum siap membuang ya kamu simpan gitu, yang pokoknya jauh dari jangkauan kamu, yang intinya kamu tuh nggak bisa lihat atau jangan dilihat lagi gitu loh ya. Berhenti stalking, berhenti cari tahu, berhenti cari kabar dia gitu di sini, dan bersifat fleksibel. Jangan ragu-ragu gitu. Kalau ingin niat kamu ingin move on, ya udah terus move on, jangan setengah-setengah, karena Page of Swords ini biasanya orangnya setengah-setengah gitu. Kayak niat nggak niat gitu ya, masih noleh, masih sering stalking, masih sering cari tahu. Nah, kamu akan susah di sini kalau kayak gitu terus gitu. Kemudian kita lihat lagi ada Nine of Cups. Oke. Nine of Cups, fokus ke diri kamu di sini ya. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Karena Nine of Cups ini juga berbicara tentang self love gitu ya. Kamu harus buat diri kamu bahagia, buat diri kamu nyaman gitu ya. Apa sih yang bikin kamu tuh bisa tenang gitu ya, bikin bahagia tuh apa yang membuat kamu merasa bahagia? Kemudian aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang tuh kayak diminta untuk fokus ke harapan kamu. Ya, kamu punya harapan apa atau keinginan apa gitu, karena Nine of Cups ini juga kartu keinginan ya, berbicara tentang keinginan. Jadi kamu tuh pengennya apa, ke depan tuh pengennya apa gitu loh, atau harapan kamu itu apa. Nah, wujudkan. Misalkan di karir, oh aku ingin karirku sukses, karena fokus aja ke situ, ke karir kamu gitu ya. Dan di sini juga aku ngerasa Nine of Cups ini juga fokus ke diri kamu sendiri ya, ke self love-nya kamu, belajar bagaimana caranya kamu itu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri tanpa mengharapkan dibahagiakan orang lain, seperti itu. Oke. Dan ini juga meminta kamu untuk sendiri dulu ya, karena fokus ke diri sendiri, jadi sendiri dulu gitu ya. Karena aku juga ngerasa untuk beberapa di antara kamu itu mungkin banyak yang ini ya, banyak yang deketin gitu ya, atau banyak yang naksir misalkan kayak gitu ya. Tapi jangan terburu-buru untuk menerima gitu. Fokus aja ke ini kamu dulu gitu. Oke, ke self love kamu itu gitu. Buat diri kamu tuh bahagia atau nyaman gitu ya. Kemudian di sini kita lihat lagi Knight of Swords. Oh ya, betul.
Nine of Cup ini juga kayak meminta kamu ya, menyarankan kamu untuk dikelilingi gitu ya orang-orang yang menyayangi kamu. Jadi kayak circle lingkungan, misalkan teman gitu ya, ini kamu cari teman yang support gitu ya, orang-orang yang menyayangi kamu gitu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menyayangi kamu gitu. Jadi jangan orang yang jealous, jangan orang yang julid, nah kayak gitu. Karena dengan kamu berada di circle atau lingkungan yang bikin kamu tenang, nyaman atau bahagia, kamu akan cepet happy-nya gitu loh. Dan di sini akan mengikis pelan-pelan tuh, akan mengikis rasa sakit hati kamu gitu. Ya, dengan kamu mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang menyayangi kamu di sini. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords ini lakukan sesuatu ya untuk mengubah energi kamu gitu. Kamu harus bergerak. Maksudnya bergerak ini ya, jadi jangan diem aja gitu ya. Mungkin kamu bisa lakukan sesuatu di luar gitu ya, aktivitas di luar gitu. Entah kamu itu, kalau kamu misalkan nih ya, ada beberapa, tapi juga aku nggak menyarankan terlalu gimana gitu ya, karena ini buat fans gitu ya. Mungkin kamu suka balap mobil atau kamu suka balap motor gitu ya. Nah itu kalau ini misalkan hobi kamu, nggak apa-apa, lakukan aja gitu, karena itu kan untuk menyenangkan diri kamu gitu ya. Dan untuk beberapa orang nih pokoknya kamu harus bergerak gitu ya. Bergerak ini ya chance ya, chance energi kamu jadi ganti gitu loh, energi kamu biar nggak terfokus sama dia gitu. Jadi kayak entah kamu ini melakukan, kalau kamu suka nari, lakukan nari gitu, kamu suka senam gitu ya, suka olahraga kayak gitu loh ya, bergerak istilahnya kayak gitu, jangan diem, bergerak, nah gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada The Chariot. Oke, Chariot ini fokus sama tujuan kamu ya, fokus sama tujuan kamu. Misalkan ya seperti yang tadi, kamu ingin move on, ya udah fokus aja ke situ gitu loh. Jadi nggak usah noleh kiri kanan, nggak usah bingung gitu ya. Dan juga ini Chariot ini meminta kamu untuk apa ya? Mungkin kamu suka traveling gitu ya, jalan-jalan lah istilahnya kayak gitu ya. Ya jalan-jalan gitu ya, traveling gitu, kemana kayak gitu, keluar kota atau kemana gitu di sini ya, yang bikin kamu itu nggak tambah stres atau pusing gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini fokuskan ke sesuatu yang lebih penting gitu ya. Kemudian bentar, The Chariot ini juga aku ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk pindah ya, pindah tempat gitu, nggak di tempat kamu situ gitu. Misal contoh nih, kalau kamu itu seorang ya pokoknya tempat gitu, mungkin tempat itu terlalu banyak mengingatkan kamu sama dia, misalkan kayak gitu. Nah kamu pindahlah gitu, atau rumah itu terlalu mengingatkan kamu sama dia, bisa pindah gitu ya. Seperti itu, pindah ke tempat baru atau lingkungan baru gitu, seperti itu. Nanti kalau misalkan ya, oke, misalkan ini rumah kamu sendiri, contoh kalau kamu ini single mother atau father single gitu, rumah kamu sendiri nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu bisa tahan di situ nggak apa-apa, karena ini kan saran ya untuk kamu, aku baca ini gitu. Jadi bisa kamu pakai, bisa nggak gitu, terserah kamu. Tapi kalau memang sekiranya kamu memang butuh, kamu pindah di sini ya, tapi kamu nggak harus ini ya, terserah kamu gitu, nggak harus rumah kamu jual, kamu istilahnya beli yang baru, nggak harus seperti itu gitu. Tapi kayak biarkan dulu gitu loh. Tapi kalau sesudah kamu move on, misalkan kamu bisa balik lagi ke situ gitu loh. Kan ini biasanya ya, orang susah move on itu di awal-awal gitu loh. Nanti kalau kamu sudah move on itu, ketika keinget lagi itu udah oke, nggak masalah gitu ya. Orang sudah move on biasanya kalau keinget lagi itu udah nggak ngerasa sakit hati gitu loh ya, nggak ada rasa gimana benci atau kayak gimana, itu enggak gitu. Makanya ketika udah move on, kamu balik lagi nggak apa-apa gitu ke rumah kamu yang itu gitu loh, yang mengingatkan kamu pada dia gitu ya, seperti itu. Jadi nggak harus
pindah, kamu jual rumah, pindah tempat baru, nggak harus seperti itu gitu. Tapi kalau memang kamu maunya seperti itu, nggak masalah gitu. Kamu pindah tempat baru, cari rumah baru, lingkungan baru, itu jauh lebih bagus gitu, lebih fresh gitu. Apalagi kalau misalkan lingkungan tempat kamu tinggal juga nggak mendukung gitu ya, seperti itu, nggak bikin kamu nyaman, tenang atau lebih baik gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari pesan healingnya dari oracle-nya gitu. Dan menjauh dulu gitu. Ketika bertemu dengannya menjauh, menghindar ya. Jangan ketemu-ketemu dulu misalkan gitu. Kalau misalkan ini orangnya nih masih istilahnya masih sering kamu lihat ya, masih sering lewat di depan kamu misalkan ya, hindari gitu. Jangan ketemu-ketemulah istilahnya gitu. Karena kalau kamu sering ketemu, kamu justru nggak bisa move on nanti gitu. Kemudian di sini ada biarkan lentera penerangan menerangi jalanmu, membawa cahaya dan kejelasan dalam kegelapan. Harapan dan panduan Tuhan, ini kartu harapan lagi. Di sini juga harapan. Oke, jadi harapan kamu apa gitu ya, wujudkan. Ya, seperti itu. Jadi beralih ke harapan kamu atau keinginan kamu yang belum terwujud di sini, gitu. Nanti jalannya tuh akan ada gitu loh. Ya, jangan takut untuk mencoba gitu atau berani melangkah ke harapan kamu. Dari langkah kecil gitu ya, nanti akan ada jalannya tuh kayak akan terbuka sendiri gitu. Akan ada panduan-panduan kayak gitu loh istilahnya. Ya, tapi kamu yang harus bergerak dulu, melangkah dulu gitu. Benar. Dan di sini biarkan intuisi kamu memandu kamu juga ya. Kemudian di sini ada jelajahi labirin penemuan diri. Setiap jalan buntu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Perjalanan di sini atau tantangan ya. Untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi ya, lakukan perjalanan di sini kayak ya kamu bisa refreshing, jalan-jalan kemana gitu atau traveling. Dan seperti yang bilang tadi juga untuk beberapa orang pindah tempat di sini gitu. Dan ini juga ketika kamu menemukan jalan buntu dalam proses kamu ini atau saat ini kamu ngerasa stuck ya, karena kamu sulit move on, kamu ngerasa nggak tahu gimana, kamu bingung di sini ya, kamu ngerasa buntu, nggak apa-apa. Ya, saatnya kamu itu masuk ke dalam diri kamu, memahami diri kamu. Jadi tenangkan diri kamu ya, coba masuk lebih dalam lagi ke diri kamu, tanya gitu ya, apakah orang ini tuh kenapa kamu masih ini ya, kenapa kamu masih sering talking, mengharapkan, atau mungkin kenapa kamu sulit move on, tanya dalam diri kamu, apa yang membuat kamu tuh sulit gitu ya. Gitu. Dan ketika mungkin kamu menemukan diri kamu bahwa kamu masih berharap sama seseorang ini, kamu coba tanya lagi dalam diri kamu, kenapa kamu mengharapkan orang ini gitu ya, lihat lagi gitu, seperti itu di sini ya. Karena dengan begitu kamu akan dapat belajar sesuatu nanti, entah ini mengenal diri kamu lebih dalam ataupun kamu menemukan sesuatu gitu loh ya, menemukan sesuatu yang di sini bikin kamu tuh berbeda gitu ya, bikin kamu berbeda atau kayak dari situ tuh kamu dapat belajar gitu loh. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa dari masalah kamu itu ternyata memberikan kamu tuh sesuatu yang sebelumnya nggak bisa kamu lihat gitu. Tapi dari masalah itu, dari problem itu kamu akhirnya sadar dan bisa lihat gitu. Kayak menemukan sesuatu gitu loh. Nah, yang nggak kamu sadari. Kita lihat. Kemajuan, inovasi dan energi. Seperti kincir angin, biarkan kemajuan menggerakkan kamu. Maju dan terus berputar dan bergerak tuh kan. Di sini juga pergerakan. Jadi kamu lakukan sesuatu di sini untuk merubah energi kamu ya, dan terus maju di sini. Gak usah khawatir, gak usah takut gitu ya, gak usah bingung gitu ya. Mungkin kamu gak akan cepat ya, karena kamu juga harus melalui proses gitu ya. Move on itu gak cepat, juga harus melalui proses, karena proses itulah yang menjadikan kamu nanti
seseorang yang lebih baik, atau kayak dari proses itulah kamu tuh dapat sesuatu pelajaran gitu loh ya, dapat pelajaran, dapat melihat sesuatu gitu. Dan di sini terus aja bergerak maju aja gitu, nggak perlu terburu-buru gitu ya ingin move on. Kadang memang ada orang itu pengen cepet gitu ya, tapi di sini ada jalan buntu, kamu kayak stuck gitu ya, kamu ngerasa nggak bisa cepat gitu. Makanya ada kekesalan dalam diri kamu, kok aku kok kayak gini terus ya, kok nggak move on ya, padahal udah lama gitu ya. Nah ini yang dinamakan stuck gitu ya, kayak kamu ngerasa nggak ada kemajuan, padahal sejauh ini kalau kamu menoleh ke belakang sebenarnya kamu itu udah jauh loh, meninggalkan belakang tuh udah jauh gitu. Jadi di sini fokuskan aja gitu, fokuskan aja energi kamu itu ke proses move on kamu itu gitu, atau kayak proses healing gitu. Move on itu kan berkaitan dengan healing juga gitu ya, seperti itu. Jadi terus aja maju gitu ya, bergerak aja walaupun pergerakan kamu pelan nggak apa-apa. Yang penting di sini kamu memang terus gitu, niatan kamu itu terus fokus ke depan gitu. Kamu nggak ingin lagi menoleh ke belakang gitu ya, pelan-pelan aja gitu, nggak masalah. Yang penting ada kemajuan, pelan-pelan tapi maju di sini. Makanya di sini ada seperti kincir angin ya, biarkan kemajuan menggerakkan kamu gitu loh ya. Dan terus berputar, bergerak terus gitu. Yang penting kamu bergerak terus maju gitu, nggak apa-apa walaupun kamu jalan kamu lambat pelan, nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu terus jalan maju gitu. Karena tidak semua orang itu sama ya, kadang ada yang cepat, kadang ada yang enggak gitu. Lalui aja prosesnya gitu, karena ini juga tantangan untuk diri kamu ya gitu. Dan ini juga perjalanan kamu, proses perjalanan kamu ya, baik menemukan diri kamu gitu ya, mengenal diri kamu lebih jauh gitu ya. Karena proses healing itu dimulai dari kamu mengenal diri kamu dulu gitu ya. Karena kalau kamu nggak melihat ke dalam, mengenal diri kamu itu juga susah gitu. Karena ngelihatnya jangan di luar, lihatnya di dalam gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.